Imin, silakan kalau kamu mau jegal. Pesan yang tersirat seperti itu. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan kemarahan rakyat. Kenapa? Ganjar juga punya masalah, Prabowo juga punya masalah, Presiden Jokowi juga punya masalah, Kaisang juga punya masalah, Erlangga punya masalah, semua punya masalah. Kedua, kalau kita bicara korupsi, kita bicara prioritas dan neraca dong. Ada saudara muslim dituduh, kita semua bersatu hajar dia. Tapi garung ratusan triliun, semua diam. Mereka yang bukan muslim, mereka bukan agama, mungkin mereka komunis, menggunakan kekacauan negara ini untuk merambuk ratusan triliun. Tidak ada orang marah, tidak ada orang bereaksi. Di sini sesungguhnya kita tidak adil. Hawa nafsu politik kita ini dibonceng oleh prasangka yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, para kiai KPK usik Cak Imin, intrik JKW atau SBY. By Faisal Assegaf, kritikus Surya Paloh dan Anies merusak permainan politik Jokowi, Gerindra dan PDIP. Manuver Nasdem dan PKB mengusung Anies Cak Imin, mesti dicermati punya kalkulasi strategis. Maklum, jaringan PKB yang berakar di Jawa Timur, kini mulai memasuki orbit konsolidasi gerakan perubahan. Basis jutaan warga NU tersebut bakal menjadi arena politik paling sengit. Selain itu, Nasdem dan PKB memiliki pengaruh yang signifikan di sentrum kekuasaan. Saling beradu kuat dengan PDIP dan Gerindra, membuat PAN, Golkar dan PPP semakin redup dan dilematis. Di luar istana PKS, Anies dan elemen oposisi lincah berkonsolidasi dengan rakyat. Sementara di dalam jantung kekuasaan, PKB dan Nasdem melucuti pengaruh Jokowi. Formasi politik yang cerdas memberi peluang kemenangan bagi Anies Cak Imin. Namun, muncul polemik isu korupsi. Tak beda dugaan kasus Gibran, Kaesang, Erick Thohir, Airlangga dan Ganjar. Bila KPK nekat bidik Cak Imin, jelas sangat fatal. Berpotensi menyulut gejolak politik. Jokowi akan berada dalam sorotan serius, lantaran terkesan berupaya keras menjegal Anies. Namun, Istana dan KPK sangat hati-hati. Sebab bersatunya Nasdem dan PKB usung Anies Cak Imin, membuat ruang gerak Jokowi semakin terjepit. Itu poinnya. Nasdem sudah diobok-obok. Jika PKB pun dizalimi, imbasnya semakin merusak citra Jokowi. Namun, kemarahan SBY lantaran anaknya gagal jadi cawapres, juga patut diwaspadai. Mengingat sehari setelah Demokrat resmi keluar dari Barisan Perubahan, muncul manuver KPK mengusik Cak Imin. Akal-akalan dan berbau politis. Diduga itu intrik Jokowi atau SBY. Modus lempar batu sembunyi tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, para kiai, para bunyai, para santri, kaum Nahdiyin, warga PKB, bertekad bulat, berikhtiar untuk memenangkan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, anak tunggal NU, dan untuk memenangkan Gus Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Jika KPK lanjut memeriksa atau membuka kembali kasus dugaan korupsi Pak Muhaimin Iskandar 2012 saat menjabat Menaker, maka secara terang benderang dapat dikatakan, dapat diduga pihak yang berkuasa sedang memanfaatkan
KPK sebagai bagian dari instrumen untuk menjegal Anies Baswedan sekaligus mengkriminalisasi Pak Muhaimin Iskandar. Kenapa? Satu, setelah dicawapreskan oleh Pak Anies Baswedan, baru KPK mengumumkan, bahkan mengeluarkan surat pemanggilan terhadap Pak Muhaimin Iskandar untuk diperiksa terkait dengan kasusnya itu. Mengapa sejak tahun 2012 sampai 2023 saat menghadapi pemilu dan kemudian dicawapreskan oleh Anies Baswedan baru dipanggil? Ini kan aneh. Kedua, ini bagian dari kepanikan pihak yang berkuasa. Karena melihat bahwa figur ini memiliki massa besar sekali di negeri ini. Jadi, hendak dihalangi. Tapi proses penghalangannya merusak citra penguasa sendiri, merusak citra KPK sendiri. Maka, jangan menyalahkan siapa-siapa jika satu, KPK nanti tidak akan dipercaya oleh publik kalau melanjutkan kasus ini dalam arti menjadikan dirinya sebagai instrumen oknum-oknum yang berkuasa, kelompok yang berkuasa. Kedua, jangan salahkan siapa-siapa juga jika kelak nanti para pendukung, masa fanatisan dari kedua figur ini tambah dengan kekuatan politik dari partai politik pengusungnya bereaksi dan memprotes. Cara-caranya ya cara-cara massa. Nah, jangan salahkan siapa-siapa lagi, karena berarti itu kan sudah diciptakan. Jadi diciptakan oleh oknum-oknum yang berkuasa atau oleh KPK sendiri. Kalau ada reaksi yang keras dari massa, maka itu adalah sudah dipastikan diciptakan atau sebagai akibat dari sikap KPK atau sikap KPK yang sedang dimanfaatkan oleh oknum. Kemudian bagaimana dengan Caimin? Saya memastikan KPK tidak bisa. Sudah dikunci oleh Surya Paloh, oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh tulus, silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, terjadi revolusi, terjadi geradakan, umat akan marah. Karena persepsi rakyat, KPK hanya sehari sesudah ditetapkan Demokrat keluar dari koalisi, maka KPK muncul di permukaan mengatakan ada dugaan skandal korupsi. Publik kemudian menduga berarti di belakang ini apakah SBY atau Pak Jokowi. Ini nanti kita buka semua permainan ini. Jadi saya mau mengatakan KPK tidak akan berani untuk memproses atau mencari-cari kesalahan Pak Caimin. Dugaan saya Pak Surya Paloh itu datang ke istana untuk sebenarnya mengirim pesan kepada publik. Saya sudah kasih tahu buat Pak Jokowi. Kamu sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Pesannya tersirat seperti itu. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan kemarahan rakyat. Kenapa? Ganjar juga punya masalah, Prabowo juga punya masalah, Presiden Jokowi juga punya masalah, Kaisang juga punya masalah, Erlangga punya masalah, semua punya masalah. Kedua, kalau kita bicara korupsi, kita bicara prioritas dan neraca dong. Ada saudara muslim dituduh, kita semua bersatu hajar dia. Tapi garung ratusan triliun, semua diam. Mereka yang bukan muslim, mereka bukan agama, mungkin mereka komunis, menggunakan kekacauan negara ini untuk merampok ratusan triliun. Tidak ada orang marah, tidak ada orang bereaksi. Di sini sesungguhnya kita tidak adil. Hawa nafsu politik kita ini dibonceng oleh prasangka yang sangat luar biasa.